Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Nurul Huda MPDI, dan yang saya hormati juga teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok pertama ilmu balaghah 2 akan memaparkan hasil dari belajar kami. Bagi teman-teman silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hani Apriliani, NIM 2219129 dari kelas PBAB atau Ilmu Balaghah B. Di sini saya dari kelompok 1 akan memaparkan atau menjelaskan makalah dari kelompok kami mengenai bab tauriyah. Untuk poin pertama yaitu pengertian tauriyah. Tauriyah itu merupakan salah satu bentuk keindahan makna atau muhasinat maknawiyah dalam ilmu balaghah badi. Untuk tauriyah sendiri itu tidak memiliki perbedaan ataupun perdebatan arti, perdebatan pengertian di kalangan bahasawan Arab. Jadi mayoritas bahasawan itu memiliki arti yang sama dalam pemberian makna untuk tauriyah tersebut. Nah, kemudian tauriyah itu diartikan ketika seorang pembicara ataupun penulis mengutarakan sebuah lafaz yang memiliki dua makna. Dua makna itu apa aja? Itu makna qorib atau makna dekat dan juga makna ba'id ataupun makna jauh. Untuk makna qorib sendiri itu bisa dikatakan sebagai makna asli dari kata tersebut, sedangkan dari lafaz tersebut, sedangkan makna ba'id atau makna jauh itu dikatakan sebagai makna yang samar dari lafaz tersebut atau makna lain dari lafaz tersebut, tapi justru makna jauh inilah makna yang dimaksud atau yang dituju oleh si pembicara ataupun penulis. Contohnya itu dalam surat Al-An'am ayat 60 terdapat lafaz majarahtum. Nah, lafaz jarahtum di sini mempunyai makna qorib dan juga makna ba'id. Makna qoribnya itu atau makna dekatnya itu, makna aslinya itu berarti luka. Sedangkan untuk makna jauhnya atau makna baitnya itu memiliki arti berbuat dosa. Nah, yang dimaksud oleh penulis atau pembicara ini, lafaz jarahtum itu memiliki makna berbuat dosa, berarti kan yang dituju dari makna baitnya atau makna jauhnya. Kemudian ada juga contoh lain pada lafaz yadullahi. Nah, lafaz yadun itu kan kalau makna qorib atau makna aslinya itu kan tangan. Cuman kalau diartikan yadullahi kan nggak mungkin Allah itu punya tangan. Yadun itu kan kalau makna qorib atau makna aslinya itu kan tangan. Cuman kalau diartikan yadullahi kan nggak mungkin Allah itu punya tangan. Nah, akhirnya yadun ini dia memiliki makna jauh yaitu kekuasaan. Nah, karena tadi kan makna dekatnya tangan, makna jauhnya kekuasaan. Nah, dalam tauriyah ini kan yang dikehendaki atau yang dituju itu makna jauhnya. Jadi yadullah itu memiliki arti kekuasaan Allah, bukan tangan Allah. Mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan babnya dari tauriyah mujarodah. Apa sih yang dinamakan dengan tauriyah mujarodah? Tauriyah mujarodah itu adalah tauriyah yang tidak dibarengi atau tidak bersamaan dengan sesuatu yang sesuai dengan dua macam arti. Seperti jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istrinya. Ia mengatakan, "Hadhi ukhti," ini saudaraku, seagama. Kata ukhti dalam konteks kalimat ini mengandung dua makna, yaitu makna pertama, makna dekat dan yang mudah dipahami, yaitu saudariku, ukhti finasbi, sedangkan finasabi. Sedangkan makna kedua yaitu saudari seagama, ukhti fillahi.
Dan yang dimaksudkan oleh lafaz tersebut adalah makna jauh atau makna yang kedua. Pada kalimat di atas terdapat ungkapan tauriyah, yaitu kata ukhti. Pada contoh di atas tidak terdapat kata-kata ungkapan yang sesuai dan munasabah untuknya. Contohnya di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-An'am ayat 60 dan Toha ayat 5. Yang pertama itu adalah Al-An'am ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata harajtum memiliki makna dekat, yaitu luka, dan yang makna jauh berbuat dosa. Makna dekat terasa lebih tepat menggambarkan maksud pembicaraan ketika didahului oleh kata yatawafakum. Namun maksud dari kata tersebut adalah makna jauh, berbuat dosa. Maka artinya, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya di tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan yang kedua pada Quran surat Toha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang kata istawa itu memiliki makna dekat, yaitu duduk, dan makna jauh, memiliki atau menguasai. Dalam ayat ini tidak terdapat qarinah yang merujuk kepada salah satu makna, baik makna dekat maupun makna jauh, sehingga para bahasawan menggolongkannya ke dalam tauriyah mujarradah. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Manafia Nova, NIM 2219066. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Bayu, yaitu macam tauriyah yang selanjutnya, tauriyah murasyahah. Tauriyah murasyahah yaitu suatu tauriyah yang setelahnya dibarengi dengan ungkapan yang sesuai dengan makna dekat. Makna dekat yang dimaksud yaitu makna yang familiar atau yang mudah dipahami. Contoh tauriyah murasyahah pada surat Az-Zariyat ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Pada ayat di atas terdapat tauriyah pada kalimat bi'aidin yang makna dekatnya yaitu tangan, dan diperkuat oleh kalimat banainaha, sesuatu yang dikerjakan oleh tangan. Namun pada ayat di atas yang dimaksud itu makna jauhnya, yaitu kekuasaan, yang berarti wasama'a banainaha bi'aidin, dan langit kami bangun dengan kekuasaan, bukan dengan tangan. Yang dimaksud mutakalim di situ yang dikehendaki yaitu makna jauhnya, bukan makna dekat. Terima kasih. Ya, saya Uzi Fatun Nafiah, NIM 2219050. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari Mbak Mutia. Materi selanjutnya yaitu macam-macam tauriyah. Macam tauriyah yang ketiga yaitu tauriyah mubayyanah. Tauriyah mubayyanah adalah salah satu jenis tauriyah yang disebutkan pada ungkapan yang sesuai untuk makna yang jauh. Dinamakan tauriyah mubayyanah karena ungkapan yang dimunculkan untuk menjelaskan makna yang ditutupinya. Sebelum itu, makna yang dimaksudkan itu makna yang masih samar, sehingga disebutkan makna kelazimannya, makna yang lebih jelas. Untuk contohnya bisa dilihat di makalah. Yang keempat yaitu tauriyah muhayyanah. Tauriyah muhayyanah yaitu tauriyah yang tidak terwujud kecuali lafadz sebelum dan sesudahnya. Tauriyah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sesuatu yang dipersiapkan dengan lafadz yang sesuai dengan sebelumnya, dan yang kedua sesuatu yang dipersiapkan dengan lafadz yang sesuai dengan sesudahnya. Untuk contoh dari macam tauriyah yang muhayyanah bisa juga dilihat contohnya di makalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.